Veni Creator Spiritus, et des tuorum visita, Salve fratres, Steterum videre Patris Allegro, Veritas liberabit vos. Mari kita bahas ya salah satu argumen tanggapan dari argumen anti Katolik dari seseorang bernama Albert Lumampuk yang ternyata menegaskan bahwa doktrin Protestan adalah ajaran manusia. Ya, selain itu yang dikopi dari Katolik ya adalah ajaran Katolik yang tentu saja benar. Kalau sudah ajaran Protestan itu berarti ajaran manusia. Nah, Albert Lumampuk dalam videonya yang terbaru itu mengatakan jangan senang dulu karena ada ahli yang tidak setuju dengan kekaritomene sebagai gratia plena. Tanggapan saya, so what gitu loh. Ya, tidak penting banget kata orang Jawa ya. Mengapa? Jawabannya adalah karena sebagaimana yang dikatakan para ahli bahasa, penerjemahan itu lebih merupakan seni daripada sains eksak. Ya. Dalam bahasa modern, kata dan frasa tertentu seringkali tidak mudah diterjemahkan dari satu bahasa dan budaya ke bahasa dan budaya lainnya. Sehingga kita bisa menemukan bahwa pendapat para ahli bisa saja berbeda-beda. Nah, sehingga bisa membayangkan masalah yang terkadang hadir saat mencoba menerjemahkan bahasa berusia 2000 tahun ke dalam bahasa modern. Gratia plena, ya kalau dipahami dengan penjelasan seperlunya. Ya, gratia plena ini secara harfiah berarti penuh kasih karunia. Dan memang lebih sejajar dengan arti harfiah dari pleres caritos. Dan kata-kata pleres caritos digunakan untuk mengacu pada Yesus dari Yohanes bab 1 ayat 14 dan Santo Stefanus dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 8. Jelas itu digunakan dengan dua makna yang berbeda dalam dua bagian tersebut, tetapi maknanya jelas bersinar oleh konteksnya. Secara teknis, siapapun yang baru saja dibaptis atau menerima sakramen pengakuan dosa adalah kleres caritos. Nah, dalam Lukas 1 bab 1 ayat 28, kata yang digunakan malaikat adalah kekaritomene. Jadi, itu tidak secara harfiah berarti penuh kasih karunia yang sama harfiahnya dengan gratia plena. Tetapi kata dasarnya adalah kata kerja Yunani memberi kasih karunia, karito. Ya, ada kata gratia di situ. Kata tersebut adalah bentuk lampau sempurna. Artinya, tindakan memberi rahmat telah terjadi. Itu bukan sesuatu yang akan terjadi pada seseorang, tetapi sesuatu yang telah tercapai. Kata itu juga digunakan sebagai judul. Ya, malaikat tidak berkata, salam Maria, kamu adalah kekaritomene. Bukan, melainkan salam kekaritomene. Ingat, di sini Tuhan telah mengubah nama Maria menjadi kekaritomene. Tuhan telah mengubah Abraham menjadi Abraham. Tuhan telah mengubah Sarai menjadi Sarah. Tuhan telah mengubah Yakub menjadi Israel. Tuhan telah mengubah Simon menjadi Kefas. Tuhan juga telah mengubah Saulus menjadi Paulus, dan Tuhan telah mengubah Maria menjadi kekaritomene. Karena itu, kata itu bukan hanya sebuah tindakan, tetapi sebuah identitas gratia plena. Kekaritomene memang sulit untuk diterjemahkan karena ini adalah penggunaan kata yang unik. Ini telah diterjemahkan oleh berbagai sarjana, sebagaimana yang dikais-kais oleh si anti-Katolik Albert Lumampuk ini, sebagai full of grace, graced one who has been made graced, highly and highly favored. Dalam contoh terakhir ini, penerjemah menggunakan konsep bahwa diberkati oleh Tuhan adalah menemukan perkenanan Tuhan. Tampaknya setiap terjemahan harus menggunakan kata kasih karunia, karena itu adalah kata dasarnya, kasih karunia. Ingat, kalau bicara kasih karunia, ingat juga Paulus ya, apa itu kasih karunia. Nah, kekaritomene, bagaimanapun juga adalah seperti yang disebutkan tadi, partisipal pasif sempurna, kata sifat verbal. Seperti pleres caritos, itu menunjukkan bahwa Maria berada dalam keadaan rahmat yang lengkap pada saat Gabriel mendekati dia. Tetapi tidak seperti pleres caritos, itu adalah keadaan yang lengkap dan berkelanjutan di masa kini, yang merupakan hasil dari tindakan masa lalu. Kapan? Coba tanya sarjana kamu, kapan kekaritomene terjadi? Tanya itu sarjana-sarjana. Dalam konteks Maria, kata ini tampaknya merupakan judul atau nama baru.
daripada sebuah deskripsi doang, deskripsi belaka. Dengan demikian itu mengungkapkan sesuatu yang permanen tentang karakter Maria. Ergo, Maria tidak berdosa. Sejak kapan itu terjadi? Sejak saat pembuahan. Coba nonton kembali video saya, oke? Nah, berikutnya pada menit ke-6 kayaknya ya. Karena kalau kata Albert, karena kalau Maria itu Immaculata, dia tidak butuh kasih karunia Allah. Enggak butuh, tapi karena dia orang berdosa, maka Tuhan mengaruniai sesuatu kepada dia. Ini asumsi Protestan ya. Semua orang telah berdosa dan bahkan Tuhan tidak mampu berbuat apa-apa terhadap dosa yang merasuki manusia. Ini Tuhan apa hantu? Ya, Tuhan mampu. Ya. Dia mampu mencegah Maria untuk tidak bisa berbuat dosa. Karena apa? It is fitting supaya menjadi bunda. Jadi terbalik. Justru karena kekaritomene, rahmat dari Allah sendiri, kalau dipahami dengan baik-baik, kekaritomene itu, maka mengisyaratkan Maria itu dilindungi dari dosa sejak awal pembuahan. Ya. Untuk pemahaman versi Albert Rumampu ini, lebih tepat adalah bahwa Maria itu pleres karitos, seperti Stefanus atau seperti orang yang menerima sakramen pengakuan atau seperti orang yang dipermandikan. Itu daripada kekaritomene. Jadi dia maksudnya karena Maria itu berdosa dia pleres karitos. Oke. Tapi kalau dia kekaritomene, dengan demikian dia immaculata. Ya. Si Albert ini kemudian mengutip Lukas 11:27. Lukas. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Sesudah mengutip ayat-ayat ini, si Albert Rumampu ini mengangkat dirinya dan pengikut heresinya sebagai lebih berbahagia daripada Bunda Maria karena mereka merasa mereka lebih mendengarkan firman Tuhan daripada Maria. Pertanyaannya saudaraku, siapa yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan lebih daripada Maria? Siapa? Protestan kan? Yakin? Ya. Firman Tuhan itu berdiam dalam kandungan Maria loh, sadar atau tidak? Ingat kembali prinsip out Protestan dan et dari Katolik ya. Siapa yang lebih besar dari Maria soal mendengar dan merenungkan firman Tuhan? Bukankah firman Tuhan itu menjadi manusia dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus? Terus, kalau dia sendiri mengandung, mengajar itu firman Tuhan, kasih mandi itu firman Tuhan, siapa yang lebih hebat dari Maria soal mendengar dan merenungkan firman Tuhan? Sekali lagi Protestan kah? Terakhir, apakah para ahli setuju dengan Maria itu Immaculata? Tidak penting loh. Para ahli itu belajar kitab suci, sementara gereja mewariskan iman para rasul. Nah, di sini poinnya. Iman tentang Maria Immaculata tidak tergantung sepenuhnya pada kekaritomene, tapi pada pembacaan seluruh kitab suci secara komprehensif berdasarkan tafsiran tradisi gereja, Ya, inilah yang membedakan Katolik dengan Protestan. Bagi Katolik, apa yang sudah diimani kemudian didefinisikan dengan tegas dalam pernyataan doktrinal. Sedangkan bagi Protestan, Alkitab yang diambil dari gereja Katolik itu dibaca dulu, baru menetapkan doktrin mereka yang tidak jelas. Dan ini dengan tegas menunjukkan bahwa Protestan memang bukan dari Tuhan. Doktrin Protestan adalah buatan manusia, renungan hasil permenungan orang-orang modern seperti Albert Rumampu bersama ahli-ahli kitab suci yang dia kutip, dan dengan tetap mengabaikan tulisan-tulisan penting dari para bapak gereja. So, to be deep in history is to be cease to be Protestant. Kata mantan Protestan Anglikan Santo John Henry Newman. Semakin dalam belajar sejarah, semakin berhenti menjadi Protestan.